Bismillah, sebuah kisah dari akun Twitter yang namanya disamarkan @pusukikan dengan judul Pulau Drama. Aku dan suami tinggal di UK, Inggris ya, sudah hampir 3 tahun. Dan ternyata aku baru tahu kalau suami sering punya pengalaman horor. Karena suami skeptis, dia nggak ngerasa kalau pengalaman-pengalamannya dia tuh serem atau mistis. Tapi pas dia ceritain, menurut aku serem banget. For your information ya, aku share di Twitter dengan nama anonim, tanpa nama ya, karena suami bersikeras identitas kami harus disamarkan. Dan identitas teman-temannya dia yang terlibat, supaya nggak bocor. Walaupun gitu, semua cerita yang dia alamin emang real, nyata, based on true story. Karena selama aku kenal suami, dia bukan tipe orang yang suka ngebual. Pengalaman pertamanya yang mau aku share, aku kasih judul Pulau Drama ya. Jadi suamiku dulu pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Dia tergabung di komunitas teater di kampusnya. And dia waktu itu terlibat di satu proyek pembuatan film buat komunitasnya. Waktu rapat pemilihan lokasi setting, seniornya, sebut saja Mas Joni, nyaranin dia buat survei ke satu pulau yang ada di pantai selatan Pulau Jawa. Pulau ini masih berupa hutan konservasi yang jarang didatengin waktu itu tahun 2005. Karena lokasinya yang enggak terlalu jauh, terus Mas Joninya meyakinkan suami kalau alamnya emang cocok. Jadilah suami setuju untuk pulau itu jadi lokasi survei pertama buat proyek filmnya dia. Abis rapat mereka pun ngejadwalin kapan survei akan dilangsungkan. Suamiku dan Mas Joni berencana buat survei hari Sabtunya. Karena mereka sama-sama ada waktu. Karena keterbatasan dana dan mepetnya waktu, mereka rencanain buat survei berdua dan nginep semalam di pulau itu. Singkat cerita, suamiku sempat nanya ke Mas Joni, minta info medan yang akan dia lalui. Suamiku sempat mikir mau bawa set full gear buat naik gunung. Tapi pas Joni bilang ke suami, "Wes gak usah, medannya gampang kok." Dan akhirnya suami pun percaya. Hari Sabtu pun tiba. Suamiku waktu itu punya mobil dikasih sama ayah mertua, mobil Daihatsu Zebra yang kursi belakangnya dilepas. Suami dan Mas Joni pun berangkat pagi-pagi dari kampus dengan peralatan seadanya. Sesampainya di pantai yang mau ke pulau itu, suami dan Mas Joni langsung menuju ke posko balai konservasi buat minta izin sekaligus ngisi buku tamu. Pas di situ, pegawai balai konservasi ngasih warning ke suami dan Mas Joni. Dia bilang, "Kalian tahu kan pantangan di pulau itu?" Mas Joni pun jawab, "Tahu pak, kan aku tahu mrene kok." Suamiku pun heran, karena Mas Joni nggak pernah cerita tentang pantangan apapun sebelumnya, dan perasaannya mulai nggak enak. Penasaran dan sedikit kesal saat mengeluarkan barang dari mobilnya, suami bertanya pada Mas Joni, "Mas, kok gak ngomong kalau ada pantangan? Pantangan opo sih?" Mas Joni menjawab, "Wes, gak usah dipikir, gak penting, itu cuma tahayul." Suamiku saat itu heran mendengar kata Mas Joni. Saat itu, suamiku mengenal Mas Joni sebagai seniornya di teater. Dia mengajarkan banyak prinsip dasar keteateran, sehingga dia dikenal sebagai expert dalam bidang keteateran. Namun suamiku juga mendengar beberapa rumor tentang Mas Joni. Suamiku bilang Mas Joni adalah karakter yang unik. Ia sering menyendiri duduk di dahan pohon, ngomong sendiri, dan tiba-tiba membuat happening art. Suamiku menganggap Mas Joni mendalami kontemplasi peran watak, tapi rumor yang beredar sangat tidak rasional. Rumor yang beredar kala itu macam-macam tentang Mas Joni, dari mengalami gangguan kejiwaan sampai punya indera keenam atau anak indigo. Ada yang sampai pernah berani sumpah ke suamiku kalau Mas Joni pernah sengaja menjatuhkan diri dari jembatan tanpa luka. Di dalam keheraannya, karena sifat skeptis suamiku, dia gak peduli lagi sama pantangan yang dibilang bapak petugas penjaga konservasi pulau itu. Mereka pun mengangkut barang, menyewa perahu dan berangkat menuju pulau tujuan. Mereka menyewa perahu kecil bermotor milik nelayan setempat untuk ke pulau itu. Karena habis hujan ombak tinggi mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi suami dan Mas Joni,
Dari kejauhan, pulau tujuan terlihat dengan awan gelap menggelayut di atasnya. Sesampainya di pantai pulau, nelayan yang mengantar mereka bertanya, "Iki disusul jam piro, Mas?" "Jam 10 wae, Mas," sahut suamiku. "Loh, nginep ta?" tanya nelayan. "Nggih, Pak De." Kali ini Mas Joni menjawab. "Engko bengi nek gak kuat iku obore ya, Mas." Seraya menunjuk obor tergeletak di pantai. Maksudnya buat petunjuk nih. Tidak kuat. Nah, disuruh melambaikan obornya gitu. Dan suamiku pun heran. Saat ia mau bertanya, "Kuat op?" Mas Joni menimpali. "Keh, kula pun sumerep, matur nuwun." Seraya membayar setengah biaya perjalanan. Sebelum suami bertanya, nelayan sudah berlayar menjauh. Di saat itu, suamiku mulai merasa ia dibodohi sama Mas Joni. Dia pusing, rek. Dia mulai khawatir dengan keamanannya. "Mas Jon, bener ta iki aman?" Mas Joni menjawab, "Aku wis tau mrene. Ayo, ndang, selak bengi." Seraya mengangkat ransel dan berjalan menuju hutan yang gelap. Saat membalikan badan, suamiku melihat lembayung pepohonan membentuk gerbang ke dalam hutan yang gelap banget. Kayak terowongan yang gak kelihatan ujungnya. Begitu dia masuk di terowongan itu, langsung kedengaran ramai suara hutan. Saat itu juga, suamiku melihat Mas Joni sudah jauh berjalan. Ia pun menyusul. Di dalam hutan terasa lebih dingin. Suamiku merasa ada yang aneh dengan hutan di pulau itu. Hutan itu sangat ramai suara hewan. Seakan menyambut siapa saja yang masuk. Mulai dari monyet, kumbang, sampai tokek. Kedengaran riuh redam waktu suamiku dan Mas Joni jalan. Di jalan setapak yang licin dan berlumpur karena habis hujan. Suamiku susah payah ngikutin Mas Joni. Gak biasa jalan di hutan licin pakai sendal jepit. Setelah beberapa lama, jalan mulai menyempit. Terlihat di kejauhan Mas Joni mulai pakai parangnya buat nebang ranting yang ngehalangin jalan. Tiba-tiba jalan mulai kebuka dan sampailah mereka di sebuah tebing. Suamiku dan Mas Joni berjalan melipir di tebing itu dengan berpegangan pada akar-akar tumbuhan rambat. Waktu suamiku melihat ke bawah, terlihat karang-karang tajam dan deburan ombak yang menghantam tebing. Satu langkah yang salah, dia bisa jatuh dan tewas. Pelan tapi pasti, suamiku merambat di tebing itu sampai dia berpapasan dengan rombongan pendaki gunung yang memakai peralatan lengkap. Setelah para pendaki melewati suamiku, ia baru sadar bahwa gak seharusnya dia melewati jalur itu tanpa peralatan. Merasa dibohongi, suamiku pun berteriak pada Mas Joni, "Mas, sing genahe, jarene medane gampang. Wes, ayo balik wae. Aku mau mati neng kene." Terus Mas Joni ngejawab, "Iku lho wes cedak, mosok arep balik." Karena lelah dan kesal, suamiku pun berhenti sejenak di pinggiran tebing dengan tangan bergantung di akar pohon sebelum kembali meneruskan perjalanan. Saat itu dia baru sadar Mas Joni sudah tidak terlihat lagi di depannya. Bingung karena suamiku tidak tahu jalurnya, ia pun meneruskan perjalanan sambil memanggil Mas Joni hingga tidak lagi meniti pinggiran tebing. Beberapa saat kemudian, suamiku melihat jalan bercabang, ke kanan turunan dan ke kiri mendaki. Karena Mas Joni tidak juga menyahut, ia mengambil jalan mendaki. Ia jalan masuk hutan kembali hingga menemui sebuah sumber air yang membentuk kolam yang luas. Karena capek, dia duduk di pinggiran kolam dan tak lama terdengar suara geraman binatang. Suamiku tersentak dan mencari sumber suara geraman itu, tapi dia tidak melihat apa-apa. Langit mulai gelap dan gerimis. Suara geraman menjauh dan dia pun sedikit tenang. Suamiku berteduh di bawah pohon dan tiba-tiba ada tangan dingin menyentuh pundaknya. "Laopo kondek kene?" tegur suara di belakang suamiku, dan ternyata itu adalah Mas Joni. Suamiku kaget dan menyahut, "Loh, aku goleki sampean iki mau." "Ayo, ojo ndek kene, bahaya," sahut Mas Joni sambil mendorong suamiku. "Bahaya opo ta, Mas?" tanyanya. "Wes menengo, dang, selak bengi," ujar Mas Joni. Suamiku pun tidak banyak bertanya lagi dan berjalan mengikuti Mas Joni karena memang saat itu sudah menjelang sore. Sesampainya di lokasi, suamiku terpukau dengan keindahan alam di dalam pulau itu. Lokasi yang dimaksud Mas Joni adalah sebuah danau air asin di dalam pulau yang tertutup dengan tebing-tebing di sekelilingnya.
lengkap dengan air terjun. Saat suamiku sampai di situ, tepat saat sunset, air laut memendarkan cahaya kemerahan matahari sore. Di pantainya terlihat kemah yang terbangun. Suamiku langsung meletakkan barang-barang yang dibawanya di dekat tenda dan mendekati pinggiran pantai. Hangat air danau menyentuh kakinya. Suamiku terpukau melihat pelangi di balik air terjun. Teringat dengan tugasnya, suamiku segera ambil kameranya dan mulai mengambil foto lokasi itu untuk referensi setting film. Hingga malam pun tiba. Saat bercerita, suami ambil napas panjang dan berkata, keindahan pulau tiba-tiba berbalik 180 derajat. Malam itu sangat dingin. Suamiku duduk di depan api unggun yang dibuat Mas Joni untuk masak mie instan. Mas Joni duduk di sebelahnya sambil menghisap rokok kretek. Suasana di pantai itu sunyi. Cuma kedengaran suara ombak yang nyentuh pasir pantai. Keinget sama kolam tempat dia nyasar sorenya, suamiku bertanya sama Mas Joni, "Mas, sumber air tadi kenapa dibilang bahaya ta?" Sambil menghisap rokoknya, Mas Joni menjawab, "Ileng, pantangan yang diomong sama pegawai konservasi, yo iku tempate. Itu namanya sendang larangan. Kamu dengar suara binatang kan di sana?" Tanya Mas Joni. "Iya Mas," jawab suamiku. "Hutan ini masih perawan, sumber air tawar tempat binatang-binatang buas nyari mangsa. Jadi pengunjung pulau gak boleh masuk ke situ," jelas Mas Joni. Suamiku ngerasa aneh, hewan buas apa yang masih ada di Jawa? "Babi," sebut Mas Joni. Seperti tahu pikiran suamiku, dia menjelaskan, "Celeng itu makan apa aja kalau lapar, termasuk orang." Kata-kata Mas Joni membuat suamiku bergidik membayangkannya. "Ayo, latihan karakter," ajak Mas Joni tiba. Suamiku pun setuju. Ia segera ambil posisi kontemplasi, memasukkan karakter, terus mulai merapalkan monolog yang dihafalnya saat dia berperan sebagai bapak di naskah Marriage Proposal by Leo Tolstoy. Saat itu juga suamiku mulai merasakan keanehan. Kontemplasinya lebih tajam dan seolah-olah dia bukan dirinya sendiri. Dia menjadi perannya seorang tua yang pemarah dan punya harga diri yang tinggi. Dia merasa hutan kembali ramai. Dia merasa banyak mata yang melihatnya dari balik pohon dan semak-semak hitam di sekitarnya. Setiap dialog serasa disambut oleh denyutan, lolongan, dan pekikan hewan-hewan di hutan. Gemerisik daun meramaikan suasana pulau malam itu. Tak terasa, saking menjiwainya, dia menyelesaikan monolog Marriage Proposal lebih baik daripada waktu mementaskannya di panggung. Kelelahan berkeringat, suamiku pun jatuh terduduk. Saat itu juga hutan seperti memberikan aplaus. Suamiku lalu menoleh ke arah Mas Joni yang menghisap dalam-dalam rokok kreteknya. Dan dia melihat serupa wajah yang dipendarakan di belakang api rokok Mas Joni. Muka orang tua yang menyeringai sesaat lalu hilang, membuat suamiku terhenyak. "Ketok yo," ujar Mas Joni sambil menoleh ke suamiku. "Akeh mau sing delok." Lanjutnya, "Kan biyen wis tak kandhani, lek mainmu apik, sing delok gak mek menungso." Mas Joni tertawa. Ia dulu pernah bilang hal yang sama saat suamiku naik panggung pertama kali. Suamiku tidak pernah percaya sama hal-hal gaib. Jadi malam itu dia cuma nganggep itu halusinasinya karena terlalu capek seharian berjalan menembus hutan. Ia pun masuk ke dalam tenda dan mencoba tidur malam itu. Beberapa menit kemudian dia pun tertidur. Suamiku terbangun malam itu oleh suara berisik di depan tenda. Dia ambil senternya dan menyadari kalau Mas Joni tidak ada di dalam tenda. Cahaya api unggun berpendar dari luar tenda. Suamiku terduduk sambil mengamati pendaran cahaya itu. Tak lama duduk, tenda suamiku berguncang keras. Seperti ada sesuatu yang menabrak tenda dari samping dengan cukup keras. Sambil terdengar suara binatang menggeram, seperti yang didengar suamiku sorenya. Kali ini suaranya disertai dengan endusan mengorok. Suamiku langsung teringat dengan kata-kata Mas John tentang celeng yang bisa makan daging manusia.
Seketika rasa takut menyergap dan suamiku mencari parang yang dibawa Mas Joni. Tapi parang itu tidak ada di tempatnya lagi, sehingga dia hanya bisa terdiam. Dari pendarahan cahaya api unggun yang hampir padam di luar tenda, suamiku melihat siluet makhluk yang menyerupai babi dengan taring yang panjang. Dia meyakini karena efek optik, makhluk itu terlihat lebih besar dari yang seharusnya. Saat itu suamiku berpikir kalau dia tetap di dalam tenda saja, karena makhluk itu bisa masuk sewaktu-waktu dan dia nggak punya apa-apa buat ngelawan. Jadi dia nunggu sampai tuh makhluk gak ada di depan tenda lagi, dan dia rencananya mau lari nyebur ke pantai. 5 menit kemudian makhluk itu nggak kelihatan lagi siluetnya di depan tenda. Suamiku bergegas buka tenda, terus dia lari menuju pantai. Belum sampai nyebur dia balik badan penasaran sama makhluk yang ada di tenda. Dia sorotin senternya ke arah itu dan ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi di sekitaran tenda. Suamiku nyorot senternya ke segala arah. Tanda-tanda adanya binatang kayak gak ada. Penasaran dia jalan pelan balik ke arah tenda. Dia sorotin senternya ke arah api unggun yang hampir padam. Di situ suamiku heran. Tidak ada tanda-tanda ada binatang atau makhluk apapun. Suara geraman udah gak ada lagi. Dia nyari jejak kaki, tapi karena tenda berdiri di bagian rerumputan, jadi dia nggak bisa lihat jejak kaki apapun. Di situ, suami sempat mikir keadaan aman. Namun saat dia menyorotkan senternya ke resleting pintu tenda, suamiku baru ingat waktu dia lari dia belum sempat menutup pintu tenda. Di situ suamiku langsung drop. Dia nyorotin senter kemana-mana buat nyari Mas Joni. Gak ada. Dia akhirnya ngeberaniin diri, membuka itu pintu tenda dan ngecek. Pelan-pelan dia singgap pintunya. Dia sorotin senternya ke dalam tenda dan bener aja, dia ngelihat sepasang titik kuning kemerahan mantulin cahaya senternya, dibarengin suara dengkuran dan yang sangat keras. Makhluk itu menghadap suamiku. Bulunya hitam legam, menyerap cahaya senter yang terlihat hanya sepasang mata kuning kemerahan. Dia berdiri di atas 4 kakinya sambil kembali mengeluarkan suara geraman dan dengkuran. Suamiku merasakan seluruh badannya lemes. Kakinya tidak lagi kuat menyangga badannya. Ia lalu mundur perlahan karena tidak mau membuat makhluk itu panik. Naas, saat dia mundur, dia tersandung tumpukan kayu api unggun dan jatuh terduduk. Bruk! Suamiku jatuh dengan suara yang keras, membuat binatang itu panik. Membuka mulutnya, meraung dan mulai berlari ke arah suamiku. Saat itu suamiku berusaha untuk bangun, tapi dia tahu dia tidak akan bisa lari. Ia lalu bersiap untuk ditabrak. Namun sekelebat bayangan seketika melompat dari samping tenda ke atas makhluk itu, menimpanya hingga tersungkur. Terdengar bunyi kerenyitan dan dengkuran makhluk itu yang meregang nyawa. Suamiku dengan tergopoh-gopoh mencari senter untuk mencari tahu ada apa. Ternyata di atas makhluk itu sudah ada Mas Joni yang berlumuran darah dengan tangan memegang parang yang menancap di atas tengkuk makhluk hitam itu. Suamiku berkata dengan terbata-bata, Mas Joni? Mas Joni menyeringai, seperti menikmati makhluk yang meregang nyawa yang didudukinya. Mukanya dan kaosnya penuh cipratan darah. Lalu dia mencabut parangnya dan berjalan ke arah suamiku. Seraya menunjuk bangkai makhluk itu, Mas Joni berkata, dia penghuni sendang larangan. Kon mau pas merono wes diincer. Suamiku menyorot bangkai makhluk hitam itu. Ternyata makhluk itu adalah makhluk yang menyerupai celeng, namun bentuknya sangat aneh. Astagfirullahaladzim, merinding nih. Tidak seperti celeng pada umumnya. Kaki depannya hampir 2 kali kaki belakangnya. Kupingnya kecil hampir menyerupai tanduk. Kakinya punya kuku yang tajam dengan 2 jari, dan gigi-giginya tajam dengan 2 gigi bawah mencuat ke atas. Belum habis keheranan suamiku, Mas Joni menggenggam kaki depan si celeng dan mulai menyeretnya menjauh. Suamiku bertanya, arep dikawon yang ngendi Mas? Mas Joni sambil berjalan menjawab, tak balik nonang omain dek sendang larangan. Suamiku bermaksud ingin membantu, namun dicegah oleh Mas Joni. Wes, gak usah, jogoan tendo ae. Suamiku pun tidak meneruskan langkahnya. Ia lalu duduk di dekat api unggun dan menyalakannya kembali. Tiba-tiba hutan kembali ramai. Suamiku tidak mau kembali masuk tenda. Dia duduk di samping api unggun. Setengah jam kemudian Mas Joni kembali. Lebih banyak darah nampak di kaos dan mukanya. Ia berjalan langsung menuju laut, membasuh badannya.
melepas kaosnya dan berjalan ke arah tenda. Setelah berganti baju, ia duduk di samping suamiku. Suamiku bertanya pada Mas Joni, "Opo iku mau mas?" Mas Joni menjawab, "Celeng. Celeng iku teritorial. Kon mau mlebu nang teritorine, dadi diincer. Celeng itu nokturnal, mangkane metune bengi." Suamiku tidak puas dengan jawaban itu. "Celeng kok bentuknya gitu mas? Yang jelas sih mas, jangan bohongin aku." Mas Joni menjawab, "Kamu terlalu rasional buat ngerti hal-hal seperti itu." Sampai saat ini suamiku tidak mau mengaitkan celeng itu dengan mistis ataupun siluman, namun ia pun tak bisa jelaskan. Mereka duduk di pantai itu hingga matahari terbit. Selesai sarapan dan minum kopi, mereka pun berjalan pulang kembali ke pantai luar pulau. Kejadian saat mereka pulang inilah yang sangat horor buatku. Mereka tiba di pantai luar pulau jam 10:15. Nelayan yang mengantar mereka sudah menunggu di sana. Mereka pun bergegas naik dan berlayar kembali keluar dari pulau itu. Sesampainya di pantai, mereka bergegas memasukkan barang ke mobil. Suamiku lalu mengajak Mas Joni makan siang, lalu berbelanja ke sebuah pelelangan ikan. Suami aku membeli ikan tuna yang dilelang di situ, ikan tuna. Karena seru berbelanja dan makan makanan laut di sekitar pantai, mereka baru keluar dari area pantai 4:30 sore. Perjalanan keluar dari kawasan pantai melewati hutan alami yang sepi. Tidak banyak rumah penduduk ataupun mobil yang lewat di jalan itu. Karena saat itu musim penghujan, hujan turun dengan derasnya. Mobil tua suami aku waktu itu bermasalah dengan sistem pendinginannya. Terutama jika melalui tanjakan, radiator mobilnya cepat sekali panas. Setelah 1 jam berkendara, tiba-tiba termometer menunjukkan kalau mesinnya overheating. Karena indikator panas, mesin menunjukkan overheating. Suamiku pun menepi di tengah hutan yang gelap jauh dari perkampungan. Saat itu suasana gelap dan hujan turun. Tidak terlalu deras, tapi cukup membuat suhu di luar mobil cukup dingin. Buat yang pernah punya Zebra tahun 90-an, kata suami, tempat radiatornya ada di bawah jok penumpang depan. Karena Mas Joni duduk di situ, jadi dia harus turun. Waktu itu, suami gak turun dan buka jok dari dalam mobil. Dia selalu bawa air kemasan buat cadangan. Dia buka kap radiator dan mulai isi air. Mas Joni nunggu di samping mobil, sambil nyalain rokok. Sejenak berselang dari belakang mobil, ada kakek-kakek tua yang mendekat dan nongol di samping pintu penumpang. Sambil mengisi, dia mulai berbicara ke suami. "Nuwun sewu mas," ujar kakek itu. "Sekedap nggih mbah," sahut suamiku. Setelah menutup kap radiator yang sudah diisi penuh, suamiku pun menengadah dan melihat kakek itu. Dia memakai baju batik dengan celana hitam. Kakek itu tersenyum ramah pada suamiku. "Aku oleh nunut neng ngarep mas. Saya boleh numpang mas ke depan?" tanya kakek itu sopan. Suamiku pun kasihan melihat kakek dan berkata, "Jenengan bari teng pundi mbah? Mau kemana?" "Beriko loh nak, situ," sambil menunjuk ke arah yang suamiku tuju. Karena searah, suamiku menawarkan tumpangan. "Oh nggih, monggo mbah," sambil berbalik membukakan kunci pintu belakang. Saat kakek itu berjalan menuju pintu belakang, Mas Joni tiba-tiba masuk dan duduk di bangku penumpang dan menutup pintunya. "Wes gak usah," teriaknya pada suamiku. "Ayo ndang budal." Suamiku pun kaget. "Opo sih mas? Iku mbae lo mesakno," bantah suamiku. "Wes ta, ayo budal," sahut Mas Joni panik sambil mengunci kembali pintu yang dibuka suamiku. Walaupun suamiku kasihan, tapi dia tidak mau bermasalah dengan Mas Joni. Dia starter mobilnya dan segera menjauh. Suamiku bingung. Dia melihat sendiri bagaimana Mas Joni membunuh seekor celeng, tersenyum dan berjalan sendiri menuju sendang larangan. Sedangkan sekarang Mas Joni terlihat panik sambil sesekali melihat spion. Suamiku pun melihat spion tengah. Ia melihat bayangan kakek itu menjauh di tengah hujan yang semakin deras. Hati nurani suamiku terusik. Dia pun bertanya dengan
kesal ke Mas Joni. "Baikku opo gak oleh melu mas, kan kasihan." Mas Joni sesekali melihat spion dan gemetaran. "Engko tak kandani nek wis cedak kota," jawab Mas Joni. Dengan kesal karena hati nuraninya terusik, suamiku pun memacu mobilnya menembus hujan di tengah hutan. Setelah mereka sampai di dekat kota, suamiku kembali meminta jawaban. "Wes mas, iki wes mlebu kutha. Kenapa mbaiku nggak ditolong? Kenapa mas?" Mas Joni berkata dengan suara keras pada suamiku. "Coba pikir, mosok ono mbah-mbah ndek tengah alas magrib-magrib. Kon gak ndelok ah? Udan-udan klambine mbaiku gak teles." Suamiku pun terdiam. Coba pikir, masa ada kakek-kakek di tengah alas, di tengah hutan pada waktu maghrib? Kamu gak lihat ah? Hujan-hujan kelambinya masih kering, gak basah. Itu apa gak aneh? Suamiku bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat wajah kakek itu dengan jelas. Ia tersenyum dengan baju batik yang rapih. Mas Joni menjelaskan, "Iku mau bapake sing tak pateni ndek pulau. Dia mau ikut kita, mau balas dendam ke kamu dan ke aku. Dia mau buat kita celaka. Kalau mbah itu ikut di dalam mobil, kita bisa nggak keluar hutan atau ikut sama kita selamanya." Sebagai skeptis tentang hal gaib, suamiku tidak percaya kata-kata Mas Joni. Dia menggelengkan kepalanya. Mas Joni cukup bisa melihat ketidakpercayaan suamiku. Mas Joni kembali berkata, "Wes, terserah. Mau percaya apa ndak, aku ndak mau ambil resiko." Mereka pun kembali malam itu menuju kontrakan dengan selamat. Setibanya di kontrakan, suamiku mendapati ikan tuna yang baru ia beli siangnya sudah berbau busuk. Setelah kejadian itu, Mas Joni tidak nampak lagi di kampus selama kurang lebih 2 minggu. Dan saat ia kembali, seakan tidak ingat kejadian apapun yang terjadi di Pulau Drama. Sekian cerita Pulau Drama, cerita pertama dari saya. Saya tidak bisa menjelaskan dan menyimpulkan apakah kejadian yang dialami suami saya adalah fisik atau metafisika. Yang pasti apa yang dia alami, saya yakin benar terjadi. Bagaimana dengan komentar teman-teman di sini? Saya tunggu komentarnya ya. Tony FS pamit. Terima kasih untuk akun Twitter Ikan Busuk yang tidak mau disebutkan namanya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS.